Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tema kali ini tentang organ gerak hewan dan manusia. Sebelum masuk ke materi inti atau penjelasan pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoanya cukup di dalam hati aja. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja ya. Yang pertama, kita akan belajar lagi tentang Pancasila. Nah, di sini kalian belajar tentang pengamalan-pengamalan apa saja sih yang sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Tentunya kalian masih ingat dong ya, Pancasila itu terdiri dari berapa sila? Ya, betul. Pancasila terdiri dari 5 sila. Mari kita ingat kembali ya. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sila pertama, nilai yang terkandung yaitu masyarakat Indonesia mempercayai bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta. Yang kedua, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila yang ketiga diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Sila yang keempat sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, itu tadi yang Ibu sebutkan merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di sini kalian itu belajar bagaimana sih pengamalan-pengamalan apa saja sih yang sesuai dengan Pancasila di rumah. Nah, ini nih kegiatan yang paling sering kalian lakukan ya. Sudah sesuai belum dengan Pancasila? Ya. Di sini ada contohnya. Ada melaksanakan ibadah tepat waktu. Nah, itu sesuai dengan pengamalan sila ke-1 yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Contoh yang kedua, saling menghormati antar anggota keluarga. Jadi kalian harus saling menghormati ya. Seperti contoh kalian menghormati orang tua kalian, menghormati kakak kalian, menghormati orang yang lebih tua. Contoh yang selanjutnya, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Nah, kalau kalian diberi nasihat oleh orang tua kalian, harus didengarkan. Selain didengarkan dengan baik, harus dijalankan ya. Tidak boleh membangkang terhadap orang tua. Contoh yang selanjutnya, menyayangi adik dan kakak. Jadi kalian harus saling menyayangi ya, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh membenci antar adik atau kakak. Lalu ada melaksanakan aturan di rumah dengan baik. Nah, biasanya ibu bapak kalian ini punya aturan. Misalkan kalau main tidak boleh lama-lama, kalau sudah azan asar pulang, tidak boleh main lagi atau masih banyak lagi ya. Jadi kalian harus mengikuti aturan di rumah dengan baik. Yang terakhir, ikut bergotong royong membersihkan rumah. Nah, jadi kalian harus banget ya membantu orang tua kalian atau membantu kakak kalian dalam membersihkan atau merapikan rumah. Nah, itu merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan dalam Pancasila. Di sini sudah Ibu tampilkan apa saja alat gerak hewan dan manusia.
kalian harus tahu terlebih dahulu, alat gerak hewan dan manusia terdiri dari dua. Yang pertama yaitu alat gerak aktif, yang kedua alat gerak pasif. Apa sih alat gerak aktif? Alat gerak aktif disebut otot. Nah, di badan kalian itu ada otot-otot ya. Nah, otot itu disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Yang selanjutnya yaitu alat gerak pasif. Yang disebut dengan alat gerak pasif yaitu tulang. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, seperti itu ya. Belum kita mengetahui apa saja sih alat gerak hewan itu, kalian harus bisa membedakan terlebih dahulu. Hewan itu dikelompokkan menjadi berapa? Nah, di sini sudah Ibu tampilkan ya. Hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada hewan darat, hewan air, dan hewan udara atau terbang. Hewan darat itu terdiri dari gajah, sapi, kambing, kijang, rusa, dan lain-lain. Pokoknya hewan yang hidupnya di darat. Hewan air itu biasanya terdiri dari ikan, singa laut, kuda nil, dan lain-lain yang hidupnya di air. Sedangkan hewan udara misalnya ada burung, belalang, kupu-kupu, pokoknya hewan yang bisa terbang itu disebut dengan hewan udara. Lanjut ke alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan itu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Jadi, alat gerak hewan di darat itu berbeda dengan alat gerak hewan yang di udara atau hewan yang terbang. Misalnya, kalau alat gerak hewan di darat itu biasanya menggunakan kaki, ya kan? Kalau alat gerak hewan di udara itu biasanya menggunakan sayap. Nah, di sini sudah Ibu sediakan tabel supaya mempermudah kalian ya dalam membedakan alat gerak hewan. Kalian bisa lebih jelas atau bisa simak di LKS kalian di halaman 5. Nah, kalian bisa lihat LKS kalian di halaman 5. Di situ juga lengkap ya penjelasannya. Yang pertama, itu ada ikan. Alat geraknya yaitu sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk berenang. Yang kedua, itu ada hewan amfibi. Alat geraknya yaitu kaki. Fungsinya untuk apa? Untuk berjalan, merayap, memanjat, melompat, berenang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hewan reptil. Di sini Ibu memberikan contoh hewan reptil itu 3. Ada buaya, ular, dan penyu. Buaya alat geraknya menggunakan kaki, penyu alat geraknya menggunakan kaki duyung, sedangkan ular alat geraknya menggunakan otot. Lalu apa sih Bu fungsi alat gerak tersebut? Nah, fungsinya itu untuk berjalan, memanjat, merayap, dan berenang. Selanjutnya ada burung. Nah, di sini Ibu memberikan 2 contoh ya. Ada burung kakak tua dan burung unta. Burung kakak tua alat geraknya itu sayap, sedangkan burung unta alat geraknya kaki. Fungsinya apa? Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Yang terakhir yaitu hewan mamalia. Nah, di sini Ibu memberikan contoh hewan yang alat geraknya menggunakan kaki, yaitu ada kerbau, sapi, dan kuda. Sedangkan alat geraknya sirip, Ibu memberikan contoh paus dan lumba-lumba. Fungsinya apa Bu alat gerak itu? Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Lalu pasti kalian ada yang lupa. Apa sih hewan mamalia itu? Hewan mamalia itu hewan yang menyusui. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan hewan vertebrata dan invertebrata.
Pasti kalian belum paham ya, apa sih hewan vertebrata itu? Apa sih hewan intervertebrata itu? Nah, sekarang kita simak baik-baik ya pembahasannya. Hewan vertebrata adalah kelompok ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sedangkan hewan invertebrata adalah kelompok cacing, serangga, dan hewan lunak. Lalu apa sih Bu perbedaannya? Bagaimana cara kita membedakannya? Apakah hewan tersebut vertebrata atau invertebrata? Nah, ini perbedaannya ya. Kalau hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Selanjutnya, hewan vertebrata itu memiliki bagian umum, bagian tubuhnya umum ya, seperti kepala, leher, dan badan. Sedangkan hewan invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Lalu, untuk hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai ke alat pembuangan. Sedangkan hewan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Untuk hewan vertebrata itu memiliki tubuh yang simetri bilateral, ya. Sedangkan hewan invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Beda ya, untuk vertebrata itu simetri bilateral, sedangkan invertebrata itu bentuk tubuhnya bisa simetri bilateral atau bisa juga simetri radial. Contohnya apa Bu hewan vertebrata itu? Contohnya itu hewan yang masuk ke dalam golongan ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sedangkan invertebrata itu contoh hewannya ada cacing, serangga, dan hewan lunak lainnya. Nah, di sini Ibu tampilkan kembali ya hewan vertebrata dan invertebrata. Diingat lagi, tadi sudah Ibu sampaikan, jika hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata yaitu kelinci, kucing, paus, ular, dan katak, dan masih banyak lagi yang termasuk ke dalam golongan reptil, amfibi, mamalia, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh hewan invertebrata itu ada siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Nah, bagaimana tentang pembahasan yang sudah disampaikan oleh Ibu? Semoga bisa kalian pahami dan mengerti ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan alat gerak hewan dan sedikit menjelaskan tentang pengamalan yang sesuai dengan Pancasila yang dilakukan di rumah. Alat gerak hewan sesuai dengan jenis hewannya. Tadi sudah Ibu jelaskan apa saja alat geraknya. Lalu mamalia itu hewan apa? Mamalia itu hewan yang menyusui. Reptil itu hewan apa? Amfibi itu apa contohnya? Amfibi itu contohnya katak. Dan tadi sudah yang terakhir sudah Ibu singgung tentang apa saja yang termasuk ke dalam golongan hewan vertebrata dan invertebrata. Jika hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Seperti itu ya. Kalian bisa membaca lagi di LKS kalian mulai dari halaman 5 sampai dengan halaman 9. Di situ lengkap sekali penjelasannya. Silahkan kalian baca kembali ya. Lalu beri garis bawah atau beri watermark atau dikasih stabilo supaya jelas apa saja poin-poin pentingnya. Di situ juga ada gambarnya, gambar-gambar rangka yang termasuk ke dalam anggota geraknya. Ada rangka ikan, lalu rangka burung, rangka katak. Nah, di situ bisa kalian lihat di LKS kalian ada di halaman 8.
Lalu yang terakhir, Ibu memberikan oleh-oleh nih. Ada oleh-olehnya ya. Oleh-olehnya silakan kalian catat ini yang sudah Ibu tampilkan. Ada 3 soal yang akan Ibu berikan ke kalian ya. Silakan kalian catat dari nomor 1 sampai nomor 3 di buku catatan kalian. Silakan kalian kerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab ya. Terima kasih Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Semoga penyampaian materi yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat kalian pahami ya. Jangan lupa untuk mengerjakan oleh-oleh dari Ibu ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, tulis di buku catatan kalian. Kalau sudah, silahkan kirim ke WA Ibu. Jangan lupa sebutkan namanya ya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga mood kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.